Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika SMP kelas 8. Hari ini kita memasuki bab 4, yaitu bab persamaan garis lurus. Sebelum masuk ke materi, untuk manfaat dari kita belajar materi persamaan garis lurus ini adalah kalian perhatikan gambar tangga yang tampak pada layar. Tentunya kita sering melihat tangga baik di rumah, di sekolah, maupun tempat-tempat lain. Nah, agar tangga bisa digunakan dengan nyaman ketika kita naik atau turun, maka tangganya itu dibuat miring. Nah, kemiringan-kemiringan tangga bisa kita ketahui ketika kita mempelajari materi persamaan garis lurus. Jadi itu adalah salah satu manfaat kita dalam mempelajari materi persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya untuk materi inti hari ini yaitu mengenai pengertian gradien atau kemiringan dari suatu ruas garis. Dalam ilmu matematika, istilah tingkat kemiringan dikenal dengan nama gradien. Gradien dari suatu garis adalah tingkat kemiringan dari ruas garis tersebut. Semakin curam ruas garisnya, semakin tinggi nilai gradien dari ruas garis tersebut. Nah, di sini bisa kalian perhatikan kembali. Pada kedua gambar tersebut, terlihat perbedaan pada kemiringan tangga. Yang satu, tangganya lebih landai, kemudian yang satunya lagi bentuknya, untuk bentuk kemiringan tangganya lebih curam. Sehingga di sini untuk nilai gradien pada gambar kedua itu tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai gradien pada gambar yang pertama. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung gradien dari suatu ruas garis? Nah, caranya yaitu gradien dari ruas garis adalah, nah ini rumusnya, M sama dengan delta Y per delta X. Keterangannya yaitu untuk M itu disebut gradien. Kemudian untuk delta Y itu disebut sebagai komponen vertikal atau tegak. Sedangkan delta X disebut komponen horizontal atau mendatar. Nah, di sini nantinya akan ada perbedaan dalam menghitung nilai delta Y dan delta X-nya. Delta Y itu bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Begitu juga dengan delta X, ia akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai gradien dari ruas garis AB berikut ini. Di sini disediakan kertas berpeta, kemudian digambar suatu ruas garis yang diberi nama ruas garis AB. Kita akan menghitung gradien dari ruas garis AB. Di sini dituliskan MAB. Di sini maksudnya adalah gradien dari ruas garis AB. Itu sama dengan delta Y per delta X. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai dari delta Y. Delta Y tadi merupakan komponen tegak ya. Jadi, kalau tegak atau vertikal, jadi kita hitung. Kita tarik garis bantu yang berwarna biru ini, dimulai dari titik A, kemudian menuju titik yang sejajar dengan titik B, yaitu titik C. Di sini selanjutnya kita hitung untuk delta Y-nya ada berapa satuan, yaitu 1, 2, 3. Ada 3 satuan ya. Nah, karena di sini arah garis bantunya itu menuju arah ke atas, maka 3 tadi bernilai positif. Selanjutnya, untuk delta X, kita tarik garis bantu juga dari titik C menuju titik B. Nah, ini arahnya ke kanan. Jadi karena ke kanan, maka tentunya nanti akan bernilai
positif. Kita hitung lagi ada berapa satuan, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan, sehingga bisa kita tuliskan delta X-nya adalah 4. Nah, di sini sudah kita ketemukan untuk gradien dari ruas garis AB itu sama dengan 3/4. Oke, anak-anak, ini adalah cara pertama untuk kita menemukan gradien dari ruas garis AB. Kemudian untuk cara yang kedua, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, sama yaitu delta Y per delta X, sama dengan, nah di sini kita tarik garisnya dari titik B. Dari titik B menuju ke arah bawah, ini garis bantunya. Kemudian kita beri nama di sini titik C. Di sini kita hitung ada berapa satuan, yaitu 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Karena arahnya ke bawah, maka dia bernilai negatif. Jadi negatif 3. Kemudian untuk delta X-nya, yaitu yang tadi komponen horizontal atau mendatar, kita tarik dari titik C, garis bantu menuju titik A. Di sini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Kalian perhatikan di sini arah garisnya menuju dari ini ya, arahnya adalah menuju ke arah kiri, sehingga untuk delta X-nya itu bernilai negatif. Jadi dituliskan negatif 4. Kemudian di sini bisa kalian lihat bahwa untuk negatif 3 dibagi negatif 4 itu sama dengan 3/4. Jadi untuk sifat operasi hitung bilangan bulat, bahwa negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi kesimpulannya di sini, dengan dua cara tersebut, hasil akhirnya adalah sama. Gradien dari ruas garis AB sama dengan 3/4. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah gradien dari ruas garis adalah M sama dengan delta Y per delta X. Kemudian nilai-nilainya seperti yang bisa kalian lihat di situ. Delta Y positif jika ke atas dan negatif jika ke bawah. Kemudian delta X bernilai positif jika ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Nah, sekarang kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Kalian kerjakan nanti di buku tugas. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.